Array fungsinya adalah untuk membuat objek banyak tanpa harus membuatnya satu persatu. Modifier sendiri adalah perubahan bentuk tanpa merubah poligon awal atau bentuk dimensi poligon yang kita buat. Untuk memanfaatkan modifier array, di sini saya buat dulu mesh berupa cube. Ukurannya terserah. Di sini saya rubah dulu ke cm biar tidak terlalu besar. Saya tekan N untuk lihat dimensinya di menu item. Saya perkecil biar tidak terlalu besar, tapi skip aja ya. Saya tekan titik untuk zoom out. Fungsi modifier array adalah memultiply, mengalihkan, memperbanyak. Jadi kalau ini jumlah hitungannya, countnya kita rubah, maka dia akan bertambah banyak sesuai di sumbu X, karena ini relatif offset ke sumbu X. Tinggal kita rubah ini jadi 0, sementara sumbu Y-nya yang 1, maka dia akan memperbanyak diri di sumbu Y. Kita bisa berikan nilai-nilai untuk jaraknya, mau tetap di sumbu Y atau bergeser. Ini bermanfaat bisa untuk membuat tangga atau apa saja yang modelnya berulang. Jadi di sini pada contoh kali ini saya akan buat misalnya pintu harmonika misalnya. Untuk membuat pintu harmonika saya bisa buat dari, ada banyak metode, bisa dengan lookup kemudian digeser. Tapi di sini untuk menerangkan array saya buat dari array. Dengan array ini saya ambil cube, skalanya saya kecilkan dulu. Saya buat 0,2 ya, berarti 40 cm. Ini akan saya rotasi ke sumbu Z sejauh 45 derajat. Saya masuk edit mode, saya buang face-nya, saya buang face yang tidak perlu. Di space yang tidak perlu saya hanya butuh 2 sisi ya. Ini kita gandakan ke sumbu Y mestinya ya. Berarti kita bisa tambahkan modifier array di sumbu Y, faktornya di sumbu Y, jumlahnya, kemudian karena ini tadi terrotasi 45 derajat, supaya tidak ada rotasi, ini saya apply dulu, Ctrl A, saya apply rotationnya sehingga dia lurus saja ke sumbu Y. Nah seperti itu. Kita tinggal bisa merubah dimensi tingginya. Misalkan mau dibuat 3 meter ya kita buat 300. Otomatis pintu harmonika, untuk ilustrasi pintu harmonika bisa terbentuk. Anda bisa tentukan jaraknya, bisa pakai fixed count atau fixed length. Kalau lengthnya kita buat berapa meter, maka dia akan memultiply dirinya sepanjang jarak yang kita buat. Misalnya kita ingin buat lebarnya 300 cm, ya tinggal isikan 300, maka dia akan mengikuti. Begitu kurang lebih untuk membuat pintu harmonika. Kemudian Anda masih bisa menambahkan modifier lagi. Di bawah array ini ada bevel. Bevel ini gunanya untuk memperhalus sudut. Kalau kita main-mainkan di bevel, ini saya minimis dulu yang array. Bevel ini kita bisa main-main sehingga dia berlaku di ini
pintu harmonika kita bisa atur sehingga dia berubah jadi pintu gelombang seperti ini hanya dari bevel. Bisa berubah menjadi semacam spandek kalau segmennya kita rubah. Jadi Anda bisa main-main di perubahan-perubahan di sini. Jadi banyak sekali gunanya array. Jadi kita bisa kembali ke tadi pintu harmonika, atau mau bikin spandek dari sini juga bisa. Misalnya bikin dinding kontainer atau apa juga bisa memanfaatkan array dan bevel. Oke, kita geser dulu. Kita ke objek selanjutnya yang memanfaatkan array. Objek kedua yang saya buat adalah, kalau anak tangga terlalu mudah, mungkin saya buat objeknya genteng. Saya buat plane di sini. Saya buat ukuran X-nya 40. Saya buat Y-nya 50. Dari samping begini kita ambil dari depan atas. X-nya 40, Y-nya 50. Sekarang kita masuk ke edit mode. Saya tambahkan lookup di sini. Saya tekan Ctrl R. Saya tambahkan 3 lookup. Saya klik kanan. Di bagian yang tengah, lookup yang tengah, saya bevel. Saya Ctrl B, bukan dengan modifier, tapi saya bevel biasa saja. Saya beri bevel yang agak banyak. Ya, pilih face yang tengah. Saya aktifkan proportional editing. Saya geser ke sumbu Z. Saya perkecil lingkarannya dengan scroll ke atas. Oke, saya mau buat dia melengkung sedikit ini. Begitu. Kemudian saya pilih seluruh face-nya dengan A. Saya extrude along normal biar ada ketebalan lebih gentengnya seperti ini. Saya kembali ke objek mode. Gentengnya sudah jadi, kita rotasi ke sumbu X kira-kira 15 derajat begitu. Sekarang genteng ini bisa kurang banyak, taruhlah 30 derajat ya. Oke, kira-kira begitu. Sekarang genteng ini kita perbanyak ke kanan dan ke atas atau ke kanan dan ke bawah supaya kita tambahkan array di sini di sumbu X. Buat ini bisa juga pakai slang seperti ini. Kita pakai discount aja ya. Kemudian untuk ke atasnya atau ke bawahnya kita tambahkan lagi yang sudah ada ini. Kita tambahkan array satu lagi, perubahannya tapi ini ke sumbu Y. Kita tinggal menambahkan sehingga kita punya ke sumbu Y. Kalau dirasa ini tidak mau menyambung tapi ingin menumpuk sebagaimana genteng normalnya, kita tambahkan nilai Z di sini sehingga ada penumpukan yang kalau kita dari angka 3. Dari side view terlihat seperti ini. Kita atur Z-nya supaya dia benar-benar empuk, kemudian Y-nya kita kurangi sedikit sehingga ada penumpukan seperti ini, overlapping sedikit. Kita bisa kurangi ini. Jadi Z dan Y kita pakai. Jadinya
tabnya atau gentengnya bisa kita buat tanpa harus membuat satu persatu, cukup kita multiply ke kanan ke kiri dan kita atur posisinya. Begitu juga untuk pembuatan pagar, misalnya pagar besi biasa. Saya geser dulu, saya tambahkan cube di sini, kita skala 4x4, taruh lagi ini 100, kita geser ke Z sejauh 50 biar ke atas. Oke, kita fokus ke yang ini. Seperti tadi, array hanya mengalihkan ke arah yang kita tentukan. Kita bisa ubah jalannya, jadi mudah sekali mengatur atau membuat objek yang berulang. Pintu harmonika, genteng, ini semua bisa dibuat dengan cepat. Tinggal aplikasi material atau aplikasi bagian untuk bangunan yang mau dibuat. Genteng kita tambahkan modifier lagi di sini supaya ada celahnya, misalnya bisa ditambahkan modifier bevel sehingga masing-masing genteng akan terpisah. Di viewportnya kita tambahkan gravity biar ada bayangan sedikit, biar tampak teksturnya, profilnya ya lebih kayak gitu. Oke, untuk pintu harmonika, genteng, pagar, ubin pun bisa dibuat seperti itu. Jadi misalkan kita tambahkan di sini cube misalkan, kemudian skala Z ini saya turunkan. Bisa kita array kanan dan kiri, atau sebelumnya ini kita insert listnya, kita extrude, jadi Anda bisa membuat banyak hal dengan modifier array. Tombol keyboard misalnya semacam ini, bisa tambahkan lagi. Tapi kalau Anda tidak menghendaki ada lubang di sini, di bagian array-nya ini Anda bisa centang merge sehingga tidak ada celah, hanya permukaan yang diinsert yang di bevel. Jadi celah antara file dengan file satunya tidak ada. Tapi kalau merge kita matikan, maka akan muncul celah tergantung kebutuhannya.
Oke, mungkin itu sedikit penjelasan tentang array, sisanya tinggal menambahkan material di masing-masing objek. Sisanya saya percepat. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini tentang array dan bevel. Kita sambung lagi nanti di